5 preman paling ditakuti dan melegenda di Indonesia. 1. Hercules. Hercules merupakan seorang preman yang ditakuti di daerah Tanah Abang, Jakarta. Walaupun perawakannya tidak besar, Hercules mampu lolos dari sang maut berkali-kali. Tangan kanannya telah putus dan digantikan tangan palsu. Bola mata kanannya pun sudah diganti dengan bola mata palsu setelah terkena timah panas dari lawannya. Bahkan ia pun pernah mengalami pembacokan sebanyak 16 kali hingga harus masuk ICU. Ada isu yang mengatakan bahwa ia punya ilmu kebal yang didapatnya dari seorang pendekar Badui dalam. 2. John Refraki. John Refraki adalah pemuda yang berasal dari Maluku Utara. Dia menjalankan bisnis sebagai debt collector alias penagih hutang di Jakarta. Konon, kelompok John Kei meminta komisi sebesar 10% sampai 80% dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Namanya mulai dikenal setelah Basri Sangaji, yang tidak lain adalah kompetitornya tewas terbunuh pada tahun 2004 saat menjalankan bisnisnya. Selain itu pula beberapa kasus pembunuhan dan kerusuhan di Jakarta yang pernah melibatkan nama John Kei. 3. Sahara Oloan Pangebaan. Sahara Oloan Pangebaan adalah preman yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Olo sapaan akrabnya. Cuma orang tertentu yang bisa bertemu dengannya, itu pun harus melewati penjagaan berlapis-lapis. Olo pun tidak suka bertemu dengan wartawan, karena dia tidak pengendi expose media. Perawakannya yang biasa aja bikin kita gak nyangka kalau dia salah satu preman terkemuka di Indonesia. Bisnis yang dijalankan Olo adalah debt collector dan perjudian. 4. Johnny Indo. Johnny Indo. Nama Johnny Indo mulai meroket ketika ia dengan kelompoknya melakukan aksi perampokan di sebuah bank pada siang hari. Ya kayak di film-film Hollywood. Gitu gambarannya. Dalam melakukan aksinya, Johnny dan kawan-kawan pantang untuk melukai korban. Namun, akhirnya dia tertangkap oleh polisi karena kecerobohan anggotanya yang menjual barang rampokan sembarangan. Mereka pun dipenjara di Nusa Kambangan. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Johnny berhenti. Ia kabur dari Nusa Kambangan bersama 7 kawannya. Karena tidak makan selama berhari-hari, akhirnya ia menyerahkan diri ke polisi. Ketika dia di penjara untuk kedua kalinya, ia mulai insyaf dan belajar agama. 5. Anton Medan. Anton Medan lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tahun 1957. Ia merupakan keturunan Tionghoa dengan nama Tan Hok Liang. Sebelum insyaf, ia merupakan perampok yang ganas dan juga seorang bandar judi. Banyak tuduhan yang datang kepadanya terkait kasus kerusuhan Mei 1998. Sejak 1992 ia berhenti dan masuk agama Islam, kemudian membuat masjid di Syaimi Tan Hok Liang di daerah Cibinong.